wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Oke, kita jumpa lagi di podcast Universitas Terbuka Ternate. Hari ini kita akan bahas mengenai penyelenggaraan ujian di UT Ternate. Dan di studio sudah ada narasumber kita, Bapak Muhammad Fadli, SMC. Beliau adalah koordinator registrasi pembelajaran dan ujian di Universitas Terbuka Ternate. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Pagi, Pak Yar. Iya, ya karena kebetulan kita siaran di pagi ya. Oke, Pak Fadli, kita sudah akan sebentar lagi menghadapi ujian semester di bulan Desember. Bagaimana jadwal dan kesiapannya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah tidak terasa masa registrasi 2024, 2023-2024 ganjil telah masuk pada tahapan akhir yang telah kita lalui secara bersama, yaitu mulai dari proses registrasi, kemudian pembelajaran yang sekarang sudah hampir selesai, dan insya Allah pada bulan Desember nanti seluruh mahasiswa Universitas Terbuka akan menghadapi satu tahapan akhir, yaitu proses ujian. Nah, pada proses ujian ini tentu mahasiswa UT nanti akan diperhadapkan atau mengikuti paling tidak ada 3 modus penyelenggaraan ujian. Yang pertama itu adalah ujian tatap muka atau kita singkat dengan UTM. Kemudian ada ujian online mata kuliah. Kemudian yang ketiga itu adalah ada UAS Take Home Exam atau UAS THE. Jadi masing-masing mahasiswa tentu sudah ditentukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan mata kuliah yang diregistrasi pada semester ini, bahwa ada yang kemudian dikelompokkan mengikuti ujian tatap muka, kemudian ada juga yang mengikuti UAS THE atau UA mata kuliah. Jadi tidak semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester ini itu secara otomatis terkelompokkan atau terdistribusi pada satu modus ujian saja. Tetapi itu sudah ditentukan bahwa mata kuliah A misalnya akan mengikuti UTM, mata kuliah B UA mata kuliah, dan mata kuliah C UAS THE. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman mahasiswa harus berpatokan atau melihat kartu peserta ujian yang sudah bisa di-download dari sekarang ya, 1 bulan menjelang ujian akhir semester. Jadi kuncinya adalah di kartu peserta ujian. Jadi kalau mahasiswa tidak memegang atau belum mendownload kartu peserta ujian, otomatis pasti dia akan bingung bahwa pada semester ini mata kuliah mana yang nanti akan dia ikuti pada modus ujian tertentu itu. Jadwalnya sendiri kapan? Kalau jadwalnya kita di UT Ternate untuk UTM itu berlaku secara Indonesia ya. Kalau UTM 16 dan 17 Desember 2023. Jadi untuk UTM itu jadwalnya sudah paten, jadi tidak bisa di reschedule kembali gitu. Jadi tanggal 16 dan 17 seluruh mahasiswa UT wajib mengikuti UTM itu dulu ya. Jadi tetapi ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya khusus bagi mahasiswa yang kemudian karena berhalangan ya, karena tugas atau karena kesehatan, kemudian atau ada hajatan lain yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan gagal mengikuti atau tidak bisa mengikuti UTM, dapat melapor kepada kami. Gitu, dapat melapor kepada kami ya, kurang lebih sesuai dengan tanggal yang kami tentukan itu adalah paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan UTM itu kami sudah mendapatkan informasi itu, sehingga kami bisa mengusulkan untuk mengalihkan dari modus pelaksanaan UTM ke UA mata kuliah. Begitu, itu yang UTM. Kemudian yang kedua, untuk UA mata kuliah, sesuai dengan jadwal yang kami rencanakan, itu kami fokus pada bulan Desember ini, sebelum 25 atau bahkan sebelum berakhir tahun 2023, itu seluruh pelaksanaan ujian khusus untuk UA mata kuliah dan UTM itu sudah kami selesaikan. Sehingga yang kami jadwalkan untuk UA mata kuliah khusus di Kota Ternate itu kami mulai pada tanggal 9, 10 dan 11. 9 Desember sampai dengan 11 Desember 2023 untuk lokasi SMA Negeri 1 Kota Ternate, SMK Negeri 1 Kota Ternate, dan SMP Negeri 7 Kota Ternate. Nah, sedangkan UTM-nya sendiri lokasinya untuk Kota Ternate di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Sedangkan di kantor UT Ternate kami juga menyelenggarakan, karena kami juga punya fasilitas laboratorium komputer, itu kami sudah rencanakan mulai dari tanggal
eh, 11 ya, 11 Desember 2023. Jadi sebagian ada yang juga mengikuti UA mata kuliah di sini. Jadi intinya adalah teman-teman mahasiswa harus melihat kartu peserta ujian khususnya untuk UA mata kuliah, karena ada mungkin yang sebagian mahasiswa yang mendapatkan lokasi di SMK 1, SMA 1 atau SMP 7, tapi ada juga yang dapat lokasinya di kantor UT Ternate. Untuk UA mata kuliah sendiri itu sebetulnya sangat fleksibel ya. Jadi kami tetap berpatokan pada tanggal yang sudah kami rencanakan sekarang ini. Tapi di kemudian hari kalau misalnya pasca dari UA mata kuliah yang sudah kami schedulekan ini, ada mahasiswa yang kemudian tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang kami tentukan, maka dapat melapor sehingga kami bisa melakukan reschedule ulang kembali. Nah, tapi modus pelaksananya sudah berbeda, bukan lagi UA mata kuliah secara tatap muka di lokasi yang kami tentukan tadi, tetapi kami arahkan mahasiswa untuk mengikuti UA remote proctoring, atau kita sebelumnya itu istilahnya ujian online, semi online proctoring. Nah, jadi itu mahasiswanya nanti berada di lokasi atau di rumah atau di kantor atau di mana saja berada yang ada koneksi internetnya, sehingga mahasiswa bisa melakukan ujian dari tempatnya, kemudian kami akan melakukan pengawasan secara virtual. Begitu. Jadi itu sebetulnya sangat fleksibel, dan ini bagi kami ini modus yang menurut kami sangat memberikan kemudahan kepada mahasiswa. Sehingga bagi mereka yang mungkin karena kesehatannya kurang memungkinkan bisa hadir di lokasi yang kami tentukan, dia bisa mengusulkan untuk mengikuti UA semi online proctoring tadi. Itu yang penting dia bisa menyiapkan satu komputer atau laptop yang bisa punya koneksi internet, dan yang bersangkutan harus join ke Microsoft Teams link yang kami siapkan untuk kami melakukan pengawasan secara virtual. Jadi bedanya adalah UA tatap muka yang awalnya mahasiswa harus hadir dalam ruang kelas atau laboratorium, itu dialihkan harus hadir ke ruang virtual gitu. Tetapi teknis pelaksananya sama melalui aplikasi suo.ut.ac.id, tetapi pengawasannya kami lakukan secara virtual. Sedangkan teman-teman yang di kabupaten kota itu jadwalnya pada tanggal, jadi ada yang mulai dari tanggal 12, 13, dan 14. Tanggal 15 itu ujian TAP untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Iya. Jadi sebenarnya untuk persiapan ujian ini hal utama yang dilakukan mahasiswa adalah dia harus punya kartu tanda peserta ujian. Karena di situ sudah tertera ya mata kuliah mana yang jadwal mata kuliah dan modus ujian apa yang diikuti. Gitu. Tapi ketika nanti jadwal itu sudah ada dan dia mengalami kendala, misalnya sakit, tugas dan lain sebagainya, sebenarnya dia masih bisa mengajukan. Iya, bisa mengajukan untuk UA mata kuliah maupun UTM. Karena UTM juga bisa dirubah skemanya dari UTM ke UA mata kuliah. Tetapi perubahan skema itu kami langsung mengarahkan mahasiswa untuk dialihkan ke semi online proctoring tadi. Karena kami tidak mungkin lagi menyewa tempat untuk menyelenggarakan UA mata kuliah secara tatap muka, secara langsung ya di dalam ruang komputer, hanya untuk melayani satu mahasiswa atau dua mahasiswa. Jadi jika ada pengalihan seperti itu, maka mahasiswa harus bisa menyesuaikan dengan skema semi online proctoring tadi. Oh, jadi mereka yang rata-rata yang nanti misalnya mengajukan perubahan itu masuk ke semi online proctoring. Dan sebenarnya itu mudah karena mereka bisa dari rumah atau di mana saja tempat, yang penting internetnya ada koneksi internet. Dan kami sebetulnya punya harapan dan kemudian ada semacam target yang ingin kami capai, bahwa seluruh mahasiswa UT harus sudah mulai terbiasa dan familiar terhadap modus pelaksanaan ujian semi online proctoring ini. Nah, pada semester ini saja dan semester kemarin itu dari pusat pengujian itu menargetkan paling tidak itu 20% dari total mata kuliah yang di UA mata kuliah kan itu harus mengikuti modus semi online proctoring. Begitu ya. Jadi kami akan melakukan beberapa sosialisasi nanti mungkin di awal Desember sebelum pelaksanaan ujian, kami akan mensosialisasikan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian. Ini tujuannya untuk yang pertama mengingatkan mahasiswa untuk menyiapkan diri lebih awal terkait dengan jadwalnya, kemudian bagaimana mengikuti UTM, bagaimana mengikuti UA mata kuliah, kemudian bagaimana mengikuti UAS-THE. Khususnya bagi teman-teman mahasiswa baru yang baru bergabung pada masa registrasi ini, yang tentu akan masih bertanya-tanya ya bagaimana teknis pelaksanaan UTM, bagaimana UA mata kuliah, dan bagaimana THE. Tapi untuk mahasiswa ongoing, mahasiswa lama, saya rasa sebagian besar sudah memahami itu, tetapi kami tetap melakukan
sosialisasi karena ini sudah menjadi suatu menjadi standar bagi kami bahwa setiap pelaksanaan ujian kami harus melakukan sosialisasi untuk penyampaian informasi-informasi yang terbaru berkaitan dengan pelaksanaan ujian. Jadi sebenarnya modus-modus penyelenggaraan ujian ini sebenarnya mungkin menargetkan bahwa semua mahasiswa itu seharusnya tidak ada alasan untuk tidak ikut ujian. Karena ada 3 modus ini, jadi mereka harus mengikuti ujian. Mau sakit kah, mau sibuk kah, mau apa kah, tetap harus di daerah mana kah, tetap harus bisa ikut ujian. Ya, harus wajib ikut ujian. Karena begini ya, karena sebetulnya bagi mahasiswa UT untuk tidak hadir pada atau tidak mengikuti ujian karena alasan tidak tahu itu suatu hal yang menurut kami sangat tidak mungkin ya. Tidak mungkin yang pertama karena seluruh mahasiswa UT itu sudah terkonsolidasi dalam grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp itu informasi mulai dari pelaksanaan registrasi, pembelajaran sampai ujian itu selalu kami sampaikan di WhatsApp grup itu sehingga informasi pasti akan mahasiswa sudah mengetahui. Kemudian yang kedua, download kartu peserta ujian itu 1 bulan sebelum ujian. Jadi mahasiswa pasti sudah akan mengetahui dan dia sudah pasti menjadwalkan dan akan menyesuaikan dengan aktivitasnya, pekerjaannya, liburannya, atau ada urusan lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan pekerjaannya. Tentu dia pasti akan sudah memperhatikan ya jadwal ujian karena ini menjadi sangat penting. Karena tidak semua mata kuliah juga ada ujiannya ya, karena ada beberapa mata kuliah yang berpraktek atau mata kuliah praktikum yang nilainya itu ditentukan dari kegiatan prakteknya. Begitu. Jadi tidak semua. Jadi intinya adalah dia harus berpatokan pada kartu peserta ujian. Nah, ini kartu peserta ujian sebenarnya dia jadi kunci. Ya. Bagaimana mahasiswa bisa mendapat, karena download itu ya apakah mereka harus minta ke sini atau download sendiri karena mungkin ada daerah-daerah yang sulit mengakses. Iya. Kami memang dari awal sudah mengantisipasi ketika seluruh jadwal telah kami set, khususnya untuk online mata kuliah yang sudah kami set, kami kemudian melakukan rapat ya di internal, kemudian menugaskan kepada teman-teman penanggung jawab wilayah untuk segera menginformasikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa untuk melakukan download kartu peserta ujiannya. Dan itu fasilitasnya sudah kami siapkan di website UT Ternate, juga sudah tersedia kartu peserta ujiannya. Kemudian teman-teman penanggung jawab wilayah juga sudah share ke WhatsApp grupnya. Ada link yang harus mahasiswa masuk ke situ untuk bisa mendapatkan KTPU-nya. Dan yang sebetulnya lebih simpel lagi adalah karena setiap mahasiswa UT itu sudah memiliki akun sistem informasi akademik sia.ut.ac.id itu, dan dari akun SIA itu mahasiswa bisa masuk dan bisa download kartu peserta ujiannya sendiri. Dan itu rata-rata ya, kalau saya lihat trennya di semester ini, rata-rata mahasiswa banyak mahasiswa yang sudah memanfaatkan fasilitas itu. Jadi dengan fasilitas aplikasi sia.ut.ac.id itu, dia sudah bisa melakukan download kartu peserta ujian. Jadi saya lihat kita bisa lihat ya aktivitas di kantor ini, mahasiswa kalau semester-semester sebelumnya itu banyak yang datang untuk meminta kartu peserta ujian. Nah, namun berkembangnya aplikasi yang sudah disediakan oleh UT Pusat ini, kita lihat mahasiswa sudah mulai terbiasa bahwa layanan sudah kami sederhanakan, jadi tidak perlu harus datang ke kantor UT hanya untuk mendapatkan selembar kartu peserta ujian, tetapi dia sudah bisa melakukan download melalui aplikasinya sendiri. Gitu. Jadi ya itu pembelajaran jarak jauh ya. Jadi memang mahasiswa itu harus bisa memberdayakan dirinya untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada, memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oke, jadi mungkin informasi ini penting bagi mahasiswa, apalagi sudah ada grup WA yang setiap saat mengingatkan mereka untuk mendownload kartunya, dan sebenarnya kita berharap mereka semua mahasiswa ini bisa nanti mengikuti ujian. Nah, sekarang kita ke internal, misalnya untuk persiapan naskah apa segala macam. Ini banyak orang yang tanya nih di luar sana mengenai naskah ujian ini siapa yang bikin, siapa yang periksa, siapa yang memberikan nilai. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk naskah ujian sendiri, karena kita ini adalah bagian dari kita ini kan kantor pelayanan mahasiswa yang ada di daerah di seluruh provinsi ya. Jadi
untuk naskah ujian ini kita terima dari UT Pusat. Karena UT Pusat yang kemudian yang punya bank soalnya, kemudian mencetak naskah ujiannya, kemudian naskah ujian itu dikirim ke UT Ternate. Ini khusus untuk UTM ya, UTM. untuk ujian tatap muka. Jadi untuk ujian tatap muka, naskah ujiannya kita terima dari Universitas Terbuka di UT Pusat. Begitu. Sedangkan kalau online mata kuliah, ya tidak ada naskahnya sudah tersedia di aplikasi, di Oh, sistem. jadi Jadi pada saat ujian naskahnya nanti akan muncul. UTM Begitu. yang UTM, proses ya, dikirim dikirim dari barangnya sana, ke sini dari gitu. sana. Kalau yang UTM sama proctoring itu dia secara online saat itu juga Ya, untuk kalau diakses. untuk online mata kuliah ya, baik yang melalui atau melalui lokasi yang telah kami siapkan atau melalui proctoring kan naskah soalnya sudah tersedia di aplikasi. Hmm. Jadi mahasiswa tinggal nanti masuk login dengan kata sandi yang sudah tersedia di kartu peserta ujiannya masing-masing. Kan di kartu peserta ujian itu kan sudah ada passwordnya. Hmm. Jadi nanti mahasiswa masuk ke aplikasi suo.ut.ac.id nanti memasukkan passwordnya. Dan masing-masing mahasiswa punya passwordnya berbeda-beda. Dan naskah soalnya juga berbeda-beda. Jadi Dan tidak ada ini sudah terfikirkan oleh pusat pengujian bagaimana mengelola ujian dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak ini. Bagaimana kemudian kode naskahnya itu sudah pasti berbeda-beda. Dan sudah setiap berbeda. mahasiswa pasti berbeda-beda. Biar meskipun itu satu mata kuliah misalnya Iya, bahasa Indonesia, iya, tapi mahasiswa A dapat kode ya, naskah ini mahasiswa dan B kalau kode naskah ini berbeda. berarti isi soalnya beda. Ya, pasti berbeda, pasti berbeda. Jadi intinya adalah teman-teman mahasiswa ini ya siapkan diri saja karena tentu dia sudah melalui proses pembelajaran yang panjang ya melalui tutorial online atau tugas mata kuliah. Nah, evaluasinya di ujian ini. Itu saya rasa kalau proses pembelajarannya maksimal, proses pembelajaran efektif, ujiannya pasti berhasil. Saya yakin pasti berhasil. Saya berhasil. Karena rata-rata yang gagal dalam mengikuti ujian dan menghasilkan nilai yang rendah itu karena proses pembelajarannya tidak tuntas. Iya, berarti di Ternate sendiri kita tidak menyediakan soal ya, jadi semuanya itu disiapkan oleh Kita terima dari sana. dari pusat. Kalau proses pemeriksaan hasil gimana? Apakah setelah ujian prosesnya diperiksa di Ya. sini atau bagaimana? Kalau yang UTM, hasil ujian kan kita kirim ke kantor pusat ya. Kita kirim ke UT pusat, kemudian proses pemeriksaan dilakukan secara digital di sana ya. Melalui mesin, itu yang bisa menjelaskan itu adalah pusat pengujian ya. Tapi untuk kami di UT Ternate dan UT-UT yang lain, hasil ujian setelah kami terima dari teman-teman penanggung jawab tempat ujian, hasil itu seketika dalam waktu singkat kami harus segera mengirimkan ke UT pusat. Dan itu UT pusat yang memproses hasil ujiannya. Kemudian untuk ujian online mata kuliah, mahasiswa sudah bisa mengetahui hasilnya pada saat selesai ujian. Oh, selesai ujian Ya, sudah bisa bedanya antara UTM dan online mata kuliah itu. Jadi ketika selesai ujian, dia langsung bisa mengetahui bahwa dari total butir soal yang dikerjakan atau diujiankan, berapa benar dan berapa salah. Itu sudah dapat diketahui oleh mahasiswa ketika dia mengikuti ujian online mata kuliah. Oke, jadi mungkin nilainya belum, tapi Nilainya untuk belum, tapi dia sudah skor. bisa mengetahui bahwa mata kuliah A atau mata kuliah B ini lulus atau tidak. Atau mungkin benar berapa, Iya, salah berapa. salah berapa. Oke, Jadi kalau tingkat kelulusannya untuk online mata kuliah, kalau misalnya dia di atas standar ya, di atas rata-rata, kalau misalnya contoh soalnya 40 nomor, ya dia benar di atas 20, itu tingkat kelulusannya pasti sudah bisa dipastikan bahwa mata kuliah itu pasti lulus. Tapi kalau dia misalnya benar di bawah standar, misalnya di bawah 20, itu tingkat kelulusannya juga bisa masih dipertanyakan ya. Tergantung apakah dia punya nilai bantuan belajar atau tidak. Kalau dia punya nilai bantuan belajar misalnya di Tuton atau di TMK, itu kemungkinan masih bisa membantu ya. Sesuai dengan ketentuan akademik di UT bahwa ada syarat 30% yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam mengerjakan ujian, baru nilai bantuan belajarnya bisa istilahnya bisa berdampak terhadap nilai akhir. Tapi kalau nilai standar kelulusannya di bawah 30% dari butir soal, otomatis nilai bantuan belajarnya itu baik Tuton atau TMK itu tidak akan berdampak. Itu standar akademiknya. Jadi sudah pasti mata kuliah tersebut kalau misalnya di bawah standar 30% sudah pasti tidak lulus. Iya, karena logikanya
waktu proses belajar ini kan berapa bulan. Jadi harusnya dia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, intinya adalah mahasiswa tidak bahan ajar yang sudah dimiliki, karena di beberapa semester belakangan ya, ketika aturan diberlakukan wajib bahan ajar, artinya seluruh mahasiswa UT wajib memiliki bahan ajar cetak ya, bahan ajar cetak. Jadi dengan bahan ajar yang sudah dimiliki, ketika mahasiswa konsen dan fokus dalam mempelajari bahan ajar, ditambah dengan fasilitas bantuan belajar misalnya tutorial online dan tugas mata kuliah yang diikuti, itu saya yakin sekali, optimis bahwa hasil ujian nanti itu pasti maksimal. Karena beberapa tren yang kita lihat ya, ketika setelah ujian dan terjadi pengumuman nilai, ada beberapa mahasiswa yang kita lihat hasil ujiannya bagus, itu kita langsung interview. Kita coba menanyakan kepada mahasiswa tersebut kira-kira pola belajarnya seperti apa, sehingga nilainya bisa bagus. Dari beberapa mahasiswa yang memberikan informasi bahwa kenapa nilainya bisa bagus, itu karena yang tadi bantuan belajarnya diikuti dan bahan ajar yang diterima itu dipelajari. Itu standarnya saja. Belajar. Jadi kalau bahan ajarnya ya minimal dibaca lah, bahan ajar itu modul dibaca, kemudian bantuan belajar TMK atau tuton ikut, saya yakin ya itu dia tidak akan error. Tidak akan error. Karena seburuk-buruknya hasil ujian, pasti capaian yang dia bisa raih untuk mata kuliah tertentu tersebut itu tidak mungkin di bawah dari 30%. Kalau dia tidak di bawah dari 30%, taruhlah misalnya misalnya sekitar 30%, 30 atau 35% dari butir soal, dia masih punya nilai bantuan belajar TMK atau tuton yang itu akan berdampak terhadap membantu ya, istilahnya berdampak membantu terhadap nilai ujiannya yang rendah itu, sehingga perolehan nilai akhirnya itu ya paling rendah yang mungkin C, atau yang paling rendah D atau B lah. Jadi dia tidak sampai tidak lulus. Oke. Gitu. Jadi selesai pelaksanaan ujian itu, kemudian butuh berapa lama untuk pengumuman hasil, dan bahannya ini siapa-siapa yang memeriksa hasil ujian ini? Ya, karena kita punya 3 modus ujian ya. Yang pertama, kalau untuk yang take home exam, ini saya mulai dari take home exam karena take home exam ini melalui aplikasi the.ut.ac.id. Jadi mahasiswa nanti akan mengerjakan soal yang diambil dari aplikasi THE, kemudian kerjakan, kemudian buku jawaban ujian itu diupload ke aplikasi juga. Nah, proses pemeriksaan hasil ujian THE tersebut, karena soalnya uraian atau esai, itu diperiksa oleh tenaga dosen yang direkrut oleh UT. Tenaga dosen ini bisa dosen UT sendiri, bisa dosen mitra ya, bisa dosen mitra yang kami rekrut. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan terhadap hasil ujian mahasiswa. Itu yang THE ya. Nah, kemudian kalau untuk online mata kuliah, secara sistem sudah bisa ditentukan bahwa dia benar berapa dan salah berapa. Dari hasil itu kemudian di-grading dan kemudian menghasilkan nilai akhir untuk mata kuliah. Untuk UTM juga begitu, karena soalnya kan pilihan ganda, ada juga esai. Nah, kalau yang esai, pemeriksaannya melalui tenaga korektor yang kami rekrut, tenaga pemeriksa, yang tentunya adalah tenaga dosen atau akademik. Nah, sedangkan yang untuk soal pilihan ganda melalui sistem scan ya, digital yang dilakukan oleh pusat pengujian. Nah, itu proses pemeriksaannya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya untuk ujian ini ternyata UT sudah menyiapkan modus dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi hasil ya, sudah tertata sedemikian rupa. Sehingga ya kita harap nanti hasil ujian ini memberikan dampak positif bagi kelulusan. Tapi begini Pak Yor, saya tadi ada lupa sedikit ya terkait dengan yang UO mata kuliah dan THE. Ini perlu secara rinci, khususnya kepada mahasiswa baru ya, di mana saja mahasiswa UT, bahwa yang dimaksudkan dengan UO semi online proctoring itu sebetulnya sama dengan mahasiswa mengikuti UO mata kuliah yang di lokasi yang ditentukan. Misalnya contoh, yang bersangkutan datang di kantor UT untuk mengikuti UO mata kuliah di laboratorium komputer UT, gitu. Tapi bedanya itu mahasiswanya dia harus menyiapkan laptop di rumahnya atau di kantornya, begitu. Tapi pada saat ujian pastikan dulu jangan sampai ketika dia mengikuti ujian kemudian ada yang lalu lalang di sekitar itu atau ada yang bercerita di sampingnya gitu. Ya jangan, karena ini ujian,
pastikan bahwa walaupun dia mengikuti ujian di kantor atau di rumah atau di mana tempatnya berada, pastikan bahwa lingkungannya itu tenang begitu, tidak mengganggu, karena ini ujian, bukan lagi mengikuti virtual meeting atau bukan, karena ujian. Jadi sebelum ujian dimulai, yang bersangkutan harus join dulu ke ruang virtual melalui link yang sudah kami siapkan. Joinnya melalui apa? Melalui handphone dia, melalui kamera kan, HP. Kemudian diletakkan di sisi kiri atau sisi kanan atau sisi belakang, yang kemudian itu bisa terpantau bahwa memang betul yang bersangkutan yang mengikuti ujian. Begitu. Itulah proses pengawasan secara virtual seperti itu. Nah, nanti kami punya operator atau pengawas ruang virtual yang nanti akan mengarahkan mahasiswa dan menegur mahasiswa jika pada proses pelaksanaan ujian ada yang kemudian misalnya contoh buka buku atau misalnya meninggalkan ruang atau buka handphone dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan ditegur oleh pengawas ruang ujian virtual. Begitu. Jadi pastikan bahwa koneksinya untuk masuk ke ruang virtual UA semi online proctoring itu sudah bisa terkoneksi, baru nanti ada pengawas ruang yang nanti mengarahkan masuk ke aplikasi sua.ut.ac.id, kemudian masukkan kata sandinya, nah, kemudian nanti akan secara muncul itu jawab naskah soalnya. Ketika sudah muncul naskah soalnya, yang bersangkutan sudah bisa langsung mengerjakan dengan jangka waktunya 90 menit untuk setiap mata kuliah. Oke. Begitu. Ujian ini kan tatap muka atau ujian online. Iya. Itu kita kalau dengar cerita-cerita ya orang-orang yang mungkin pernah atau mungkin melihat atau mendengar, itu bisa ada kemungkinan kecurangan. Apakah tatap muka atau apalagi online yang tidak terkontrol. Nah, bagaimana UT memastikan ya bahwa tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan atau kalau dilakukan pasti terpantau, supaya menjaga ujian ini tetap benar-benar kualitasnya baik. Iya. Jadi ya kita tahu ya sistem yang sebaik apapun disiapkan oleh suatu institusi, tentu jika ada niat yang ada dalam diri mahasiswa, pasti ada celah yang dicari untuk bisa melakukan kecurangan atau pelanggaran terhadap ujian gitu. Yang jelas sistem yang disediakan oleh UT sudah sangat maksimal, termasuk dalam hal memprotek ketika terjadi pelanggaran ujian. Misalnya untuk ujian tatap muka, antara mahasiswa A dan mahasiswa B melakukan saling memberikan jawaban misalnya contoh. Ketika dia saling memberikan jawaban, secara sistem itu sudah bisa memprotek. Ketika ada pola jawaban yang sama, maka terindikasi bahwa mahasiswa A dan mahasiswa B itu melakukan kerjasama. Dengan demikian yang bersangkutan dikenakan hukuman akademik. Nah, itu salah satu proteksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ujian. Kemudian yang kedua, melalui misalnya contoh ujian online. Ujian online waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas hanya 90 menit dan secara sistem baik mahasiswa sudah selesai atau belum selesai, jika waktu di aplikasi sudah selesai maka secara otomatis tidak terkunci. Maka ruang untuk mahasiswa melakukan upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran itu sangat terbatas. Kemudian dia diawasi secara virtual. Ketika dia melakukan ujian, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam mengikuti ujian virtual ini, ujian online mata kuliah ini secara pengawasan secara virtual. Jika ada yang melanggar, pengawas ruang virtual itu punya kuasa, punya kewenangan untuk membuat berita acara. Pengawas ruang ini posisinya ada di mana? Ya, pengawas ruang ada di UT Ternate. Okay. Karena dia awasi secara virtual ya. Secara virtual. Jadi seluruh mahasiswa UT yang mengikuti ujian online secara virtual itu nanti akan masuk mengikuti ujian online semi online proctoring. Itu pasti akan masuk semua ke dalam ruang virtual, ya. Misalnya contoh ada 20 orang masuk dalam ruang virtual secara bersama, kemudian diawasi oleh 1 atau 2 pengawas ruang ujian virtual. Gitu. Kemudian pengawas ruang ujian virtual menyampaikan tata tertib pelaksanaan ujian. Nah, pengawas ujian pasti punya kewenangan untuk memantau. Jika ada yang melakukan pelanggaran ya pasti ditegur dulu, ya kan? Dikasih teguran dulu, jangan lakukan pelanggaran. Gitu kan, diingatkan. Jika mahasiswa tidak mengindahkan dan tetap melakukan pelanggaran, ya tetap ujiannya saya jalan terus gitu. Tapi pengawas ruang punya kewenangan untuk ya membuat berita acara.
Kan Bahwa kita punya standar berita acara ya. yang bersangkutan Misalnya contoh mahasiswa A, mata kuliah A misalnya melakukan pelanggaran, sudah pasti akan tidak lulus, gitu ya. Jadi secara sistem UTS sudah menyiapkan sebuah perangkat-perangkatnya sudah sangat maksimal, dan kami sebetulnya berharap mahasiswa untuk tidak melakukan cara-cara yang tidak elegan ya sebagai apa ya, mahasiswa sebagai instrumen akademik ini jangan menggunakan cara-cara yang tadi ya manipulatif, menggunakan pola plagiat dan lain sebagainya, atau mencari jawaban karena ini ujian ya. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa harus bedakan belajar dan ujian gitu. Kalau mau berhasil gitu, jangan digabungkan suatu kegiatan itu secara bersama. Misalnya belajar sambil ujian, itu pasti tidak berhasil. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti atau melaksanakan suatu tugas atau kegiatan itu di waktu yang sama. Ketika dia ujian, dia juga belajar. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin berhasil. Jadi kalau ujian ya ujian saja. Kalau belajar sebelum pelaksanaan ujian. Jadi jangan gabungkan belajar sambil ujian. Gitu. Nah, itu biasanya mahasiswa ya, bahkan itu terjadi di CPNS atau ujian-ujian lain yang sifatnya online. Bahkan tatap muka juga ada. Itu joki. Bagaimana UT mengendalikan itu? Yang pertama bahwa sistem kontrolnya itu tentu kita juga memberikan pengarahan ya kepada petugas yang nanti melakukan tugas ke kabupaten kota yang bertugas sebagai penanggung jawab lokasi ujian. Ada juga pengawas keliling, ada juga pengawas ruang. Jadi panitia-panitia yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan ujian itu sudah diberikan informasi-informasi terkait dengan tata tertib pelaksanaan ujian. Dan mereka masing-masing juga punya kewenangan untuk bisa memberikan catatan jika terjadi atau ditemukan terhadap pelanggaran-pelanggaran ujian. Khususnya untuk joki, mahasiswa UT itu kan punya KTME ya, kartu mahasiswa, yang di kartu mahasiswa itu sudah terdapat fotonya, ya, informasi detailnya, data pribadinya, kemudian itu kan dilakukan pemeriksaan sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Jadi ketika yang bersangkutan si A masuk, dicek apakah betul tidak mahasiswa yang bersangkutan yang mengikuti ujian. Ya kalau tidak, pengawas ujian bisa mengeluarkan dan tidak mengizinkan untuk mengikuti ujian. Kemudian jika tidak punya KTM, mahasiswa harus membawa KTP. Membawa KTP sebagai salah satu identitas yang untuk divalidasi keabsahan apakah mahasiswa ini betul yang bersangkutan mengikuti ujian atau tidak. Jadi untuk cara-cara seperti ini itu sudah bisa terpraktek ya dari awal. Ya kalau misalnya ada kemudian yang misalnya berhasil dan sebagainya, ya itu juga tentu bukan karena sistem tidak menyiapkan itu, ya mungkin karena kelihayan mahasiswanya ada niat memang dari awal atau kurang teliti pengawasnya. Begitu. Jadi tidak secara otomatis bahwa kita bisa menjustifikasi bahwa sistemnya tidak betul, ya tidak. Sistemnya sudah sesuai, sudah betul. Tetapi ada upaya saja yang tetap dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan pelanggaran. Iya. Dan sebenarnya apakah itu masuk pelanggaran atau bukan pelanggaran? Sebenarnya UT sudah punya tata tertib ya, pelaksanaan ujian yang apakah tatap muka atau online itu sudah sebetulnya ada. Tata tertib ini sama ya untuk semua jenis pelaksanaan ujian. Sama semua tentu ya, tidak boleh nyontek, tidak boleh buka HP, tidak boleh joki dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar umum tata tertib pelaksanaan ujian ya. Itu semua mahasiswa pasti sudah tahu itu. Jadi kami cuma berharap ada kedewasaan dari mahasiswa untuk ya tadi ya, kalau saya itu jika Anda penuhi tadi standar-standar yang tadi sesuai dengan interview yang kami lakukan terhadap mahasiswa untuk bisa lulus, sebetulnya tidak perlu berpikir yang lain-lain gitu. Fokus aja laksanakan ujian, pasti nilainya pasti bagus. Ada ujian yang sebenarnya ujian yang buka buku juga kan ada? Ada, itu yang THE tadi. Ini yang THE. THE ini kan sistem model ujian yang agak unik ya. Yang karena pandemi tahun 2020 kemudian UT mengeluarkan atau ya melahirkan satu modus ujian yang kita istilahkan yang take home exam ini. Kalau take home exam ini ya kerjakannya dari rumah. Dan memang open book. Soalnya esai. Tapi tingkat kesulitan soalnya cukup tinggi. Jangan beranggapan bahwa ujiannya dari rumah kemudian soalnya mudah, tidak. Soalnya agak sulit juga. Jadi mahasiswa juga harus ya silakan buka buku karena memang aturannya bisa buka buku. Begitu bisa. Itu diberi waktu pengerjaannya 6 jam. 6 jam. Waktu pengerjaannya 6 jam, semuanya terkendali melalui aplikasi THE. Jadi mahasiswa nanti
harus login ke the.ut.ac.id, sandinya passwordnya juga ada di kartu peserta ujian. Jadi kalau mahasiswa yang tidak punya kartu peserta ujian jangan harap bisa ikut ujian karena dia tidak akan mengetahui passwordnya apa. Gitu. Jadi kuncinya dari awal kita bilang kartu peserta ujian sejak awal harus sudah dimiliki oleh mahasiswa. Karena di situ ada informasi ketentuan pelaksanaan ujian, di situ ada jadwalnya, di situ ada termasuk ada password sandinya di situ juga. Sudah disiapkan untuk password yang UO mata kuliah maupun password untuk yang take home exam karena nanti mahasiswa harus menggunakan password itu masuk ke aplikasi. Iya. Ada waktu pengerjaannya itu cuma 6 jam. 6 jam. Cuma 6 jam. Dan untuk dari yang itu take home exam. aplikasi Jadi akan intinya tertutup. kedisiplinan dalam melihat waktu. Karena waktu ini bukan dikontrol di 6 jam jam tangan, per mata kuliah. bukan jam di tangan kita atau jam di handphone kita, tapi waktu ini dikendalikan dari jam yang ada di aplikasi, di PC itu, di komputer itu. Oh, oke. Jadi kalau waktu di situ sudah selesai, mahasiswa belum bisa mengumpul, ya berarti dia dianggap tidak ikut ujian. Begitu. Jadi harus disiplin betul untuk ya saya menyampaikan kepada mahasiswa begini ya. Kan UAS THE ini kan dimulai ketika mahasiswa download soal ya. Ya. Jadi waktu dihitung mulai ketika soal itu di-download. Walaupun misalnya ujiannya pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, berarti waktu Indonesia Timur pukul 8. 8 waktu Indonesia Timur. Itu bukan berarti pukul 8 itu sudah harus download soal, tidak. Karena waktunya kan 24 jam nih. Iya. 24 jam. Jadi mahasiswa terserah mau download jam berapa. Tapi kalau ketika dia sudah download soal, itu berarti bahwa dia sudah harus ujian. Oh, Gitu. Jangan sampai download soal masih harus pergi ke sekolah, download soal masih harus pergi kerja, download soal masih harus pergi ke pasar atau pergi kemana? Iya. Undangan dan lain sebagainya. Pastikan waktunya yang Dia luang. pastikan bahwa ketika dia mau download soal, itu dia sudah siap duduk dan mengerjakan ujian. Oh, oke. Karena ketika dia download soal, waktu otomatis berjalan. Nah, ketika 1 jam, 2 jam dia meninggalkan, itu dia rugi tuh. Waktu berjalan terus, tetapi dia tidak mengerjakan ujian. Untuk UAS THE, itu proses pengumpulannya tidak secara manual. Jadi bukan kumpul kemudian kirim melalui WhatsApp ke kita, ya tidak. Gitu. Jadi langsung diupload ke aplikasi THE. Jadi makanya saya bilang seluruh terkendali melalui aplikasi karena download soal juga melalui aplikasi, kumpul jawaban juga melalui aplikasi, dan waktunya juga terkontrol melalui aplikasi. Oke. Jadi memang perlu disiplin ya dari mahasiswa untuk mengikuti ini. Iya. Nah, sekarang kita ke pelaksanaan yang di daerah ini. Di berapa daerah saja pelaksanaan ujian ini? Ya, kalau kita untuk ujian kali ini itu ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Itu lokasinya ada di SMA Negeri 1 Sula dan SMK Negeri 1 Sula. Untuk SMA Negeri 1 untuk ujian online-nya, sedangkan SMK 1 ujian online dan ujian tatap muka di SMK Negeri 1 Kepulauan Sula. Kemudian di Halmahera Selatan itu kita ada 2 lokasi. Ada di SD 8 Halmahera Selatan di Labuha dan di SMA Al-Khairat Labuha. Oh, oke. Itu di lokasi. SMA Al-Khairat untuk ujian online mata kuliah, sedangkan di SD 8 Labuha itu untuk online mata kuliah dan UTM, ujian tatap muka. Kemudian di Halmahera Utara, lokasi kita di SMP Negeri 1 Halmahera Utara. SMP Negeri 1 Halmahera Utara itu UTM dan ujian online-nya. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Halmahera Utara ini itu meliputi mahasiswa kita yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dan yang ada di Kecamatan Malifut. Jadi dari Malifut dan Morotai gabung ke Halmahera Utara di SMP Negeri 1 Halmahera Utara. Kemudian di Halmahera Timur itu wilayahnya mencakup Subaim, Wasile, kemudian Buli dan Maba. Itu ujiannya di SMK Pertambangan, SMKS Pertambangan Buli. Oh, Buli. Ya, di Buli ya, Halmahera Timur. Kemudian di Halmahera Tengah itu kita ujiannya di Madrasah Aliyah Negeri Halteng, Halmahera Tengah. Oh, okay. Nah, itu ujian online dan ujian tatap muka juga di situ. Nah, kemudian yang berikut di Falabisaya. Nah, di Falabisaya ini baru pertama kali kita selenggarakan ujian online mata kuliah. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu memang kita pernah coba, namun karena jaringan internetnya kurang stabil, sehingga kami pernah coba untuk selenggarakan semi online proctoring juga dari sana. Jadi mahasiswa yang di Falabisaya
dia ikut ujian semi online proctoring. Nah, tapi pada semester ini kami sudah coba survei lokasi ujiannya di SMA 4 Kepulauan Sula di Falabi Sahaya di Pulau Mongoli. Jadi mahasiswa nanti ujian online mata kuliah dan ujian tatap mukanya di Falabi Sahaya. Kemudian yang berikut ada juga di Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, itu di SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Itu ujian online mata kuliah dan UTM di sana. Terus sama Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore Kepulauan itu di SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Ujian online, ujian mata kuliah, ujian tatap muka. Sedangkan untuk mahasiswa Kota Tidore Kepulauan nanti dicek lagi di kartu ujiannya masing-masing. Itu kita selenggarakan semi online proctoring. Jadi pada semester ini ada beberapa kabupaten kota yang kami rencanakan mereka atau kami set mereka sebagai peserta ujian online mata kuliah dengan modus semi online proctoring. Jadi yang Tidore, kemudian Morotai, itu kami schedulekan mereka untuk semi online proctoring. Jadi mereka dari Tidore, dari Morotai, kita gabung dalam satu kelas virtual dalam pengawasan secara virtual untuk ujian online mata kuliah. Jadi tolong nanti disiapkan perangkat-perangkatnya mahasiswanya sehingga nanti sebelum ujian kita simulasi lagi. Kita coba ajak mereka masuk ke ruang virtual untuk kita simulasi. Pastikan bahwa koneksinya tidak terkendala dan proses ujian di besoknya bisa berhasil. Berarti dari data-data ini Halbar saja kayaknya yang bergabung Ya, Halbar ke kita ke Ternate, Halbar. Untuk Halmera Barat ujiannya di Ternate, di kantor UT Ternate. Dan nanti dicek lagi di kartu peserta ujian masing-masing. Oke. Nah, dari kabupaten kota yang tadi disebut berarti sudah ada ini ya komunikasi dengan pihak sekolah Sudah dan kita mungkin komunikasi sudah semua. koneksi internet juga sudah dicek semua Sudah ya. dicek semua. Wah. Dan ini sebetulnya lokasi-lokasi yang kami gunakan pada semester-semester sebelumnya ya. Jadi alhamdulillah koneksi internet kita khususnya di wilayah di Maluku Utara sudah semakin baik dan ini menjadi sebuah peluang bagi mahasiswa masyarakat kita untuk bisa memilih perguruan tinggi universitas terbuka untuk melanjutkan studinya melalui kuliah online. Iya. Gitu, tanpa harus meninggalkan kabupatennya, desanya gitu. Ya, karena internetnya sudah terkoneksi secara keseluruhan, kuliah registrasi bisa online, belajar atau kuliahnya bisa online, ujiannya bisa online. Oke. Ya, sebenarnya ini modus pembelajaran yang sangat membantu ya, masyarakat, terutama kan orang kuliah ini salah satu alasannya itu kan biaya. Harus biaya ke Ternate misalnya atau berapa, terus biaya kosan, biaya makan minum, belum biaya kuliahnya. Iya. Saya rasa masyarakat kita sekarang sudah harus lebih cerdas ya. Iya. Harus lebih cerdas dalam melihat peluang. Baik, peluang ini juga bukan dalam artian dari sisi lapangan kerjanya saja, tapi peluang dalam melihat pendidikan juga. Begitu. Jadi tidak semua pendidikan itu ditempuh dengan harus ke luar Maluku Utara atau harus keluar dari kabupatennya. Pendidikan juga bisa diraih di mana dia berada gitu. Jadi misalnya dia di desanya, dia bisa sambil kuliah, sambil kerja, sambil membangun usahanya, ya tentu pilihannya adalah harus ke universitas terbuka. Bisa tatap muka, bisa online. Iya. Tapi lebih fleksibel ya online. Bisa registrasi online, kuliah online, ujian online. Bangun tidur juga bisa langsung kuliah. Bisa langsung kuliah. Belum masuk tugas. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa UT untuk ujian kali ini. Yang terpenting adalah komunikasi. Iya. Komunikasi. Jadi jika ada kendala dalam mengikuti ujian dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi, secepatnya diinformasikan kepada kami. Dan kami pastikan, kami akan layani. Jika tidak bisa ujian tatap muka, kami pastikan bahwa yang bersangkutan kita alihkan ke ujian online mata kuliah. Jadi tidak ada alasan atau hambatan apapun untuk mahasiswa tidak bisa ikut ujian. Nah, target kami, seluruh mahasiswa UT di Ternate, UT di Maluku Utara ini, seluruh mahasiswa UT, itu harus semua 100% ujian. Itu target kami. Okay. Jadi dengan sangat maksimal, kami, saya sampaikan kepada teman-teman penanggung jawab wilayah, lakukan secara maksimal, pastikan bahwa seluruh mahasiswa UT harus ujian, harus ikut ujian. Apa kendalanya sampaikan kepada kita cari solusinya.
terutama untuk dua modus tadi ya, UTM dan online mata kuliah. Jika yang bersangkutan kendala tidak bisa hadir, kita reschedule kembali, kita atur jadwal ulang sampai yang bersangkutan bisa ikut ujian. Gitu. Jadi untuk ujian ini biasanya ada dua masalah besar nih, Hmm. yang di sisi mahasiswa dan itu mungkin mereka sampaikan. Pertama adalah yaitu tadi alasannya, aduh pada saat ujian saya lagi ada kegiatan apa begitu ya tidak bisa, atau saya lagi tugas di luar daerah begitu ya tidak bisa. Terus alasan yang kedua itu tidak lulus. Iya. Waduh saya harus mengulang tidak lulus. Nah sekarang ini dengan ujian dengan tiga modus ini sudah bisa mengatasi yang Iya. pertama yang dia bilang bahwa sibuk atau lagi tugas atau apa. Nah, untuk yang kedua ini gimana? Apa karena katanya saya ini sudah belajar, saya sudah persiapan, tapi kok ini mata kuliah sih belum lulus. Iya. Ini sebetulnya ketakutan-ketakutan yang tidak perlu ya. Ya saya di beberapa kesempatan dengan teman-teman mahasiswa, saya selalu menyampaikan tips untuk mengikuti ujian. Ya minimal tips-tips ini sebetulnya saya dapat juga ya dari beberapa pejabat-pejabat di UT yang menyampaikan bahwa ini tips loh untuk mahasiswa mengikuti ujian. Jadi sebetulnya tidak perlu harus ada ketakutan yang berlebihan ya untuk mengikuti ujian di UT. Intinya yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal bahwa teman-teman itu harus yakin bahwa bisa lulus untuk ujian mata kuliah tersebut. Memang tidak boleh kita mengharapkan sesuatu tanpa harus ada perjuangan gitu kan, tanpa harus ada pengorbanan. Misalnya contoh begini, dia mau lulus tapi tidak mau ikut ujian, itu kan tidak logis. Ini sebuah pemahaman yang keliru kalau saya. Jadi kalau mau lulus ya harus ikut ujian, itu dulu. Kemudian jangan dulu ada persepsi bahwa muncul persepsi bahwa ini ikut ujian tapi pasti tidak lulus ya. Hindari sebisanya, jangan ada persepsi seperti itu. Gitu. Jadi proses ini tetap harus dilalui sehingga mahasiswa itu bisa merasakan bagaimana dia bisa menempuh suatu studi atau bisa menempuh program pendidikan sarjana S1-nya ini dengan suatu perjuangan yang begitu maksimal gitu. Jadi jangan ada ketakutan seperti itu, komunikasikan ke kita, ke kami, kendalanya apa, sehingga kami bisa memberikan, ada teman-teman dosen, teman-teman edukatif yang bisa memberikan tips-tips ya bagaimana cara mengikuti ujian sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Datang ke kantor UT Ternate atau bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, kita bisa sharing kira-kira kendala Anda apa sehingga Anda tidak bisa ikut ujian atau sehingga Anda setiap ujian nilainya selalu rendah gitu. Kan ada teman-teman dosen yang bisa memberikan bobotan-bobotan tips-tips yang menurut saya terutama menyangkut strategi mengerjakan ujian ya. Dan yang tadi ya banyak mahasiswa yang tidak tahu, tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan skema penentuan nilai akhir tadi 30% atau poin 30 yang harus diperoleh oleh mahasiswa jika dia mengikuti bantuan belajar apakah itu TMK atau tutorial online begitu. Oke, baik. Ini sudah banyak yang disampaikan ya Pak Fadli tentang masalah ujian dan sebenarnya juga ini tidak menjawab tuntas juga ya permasalahan ujian karena banyak hal yang harus saya juga sering mendapatkan pertanyaan dari WhatsApp teman-teman mahasiswa bilang kalau ada pertanyaan di WhatsApp saja kalau atau disampaikan ke WhatsApp grup nanti kami jawab. Nah, kami pastikan pertanyaan-pertanyaan ujian itu keluhan-keluhan mahasiswa pasti kami layani. Pokoknya kami selalu punya keinginan ya bahwa seluruh mahasiswa UT harus lulus ya tepat waktu dengan nilai yang dengan maksimal sehingga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Target 100% mahasiswa harus ujian, itu target. Itu harus lulus juga berarti. Yang kedua harus lulus, begitu. Nah, tentu harus lulus ya harus ada upaya juga dari mahasiswa melalui proses belajar. Karena kami bukan memberikan nilai lahir dari suatu upaya yang dilakukan oleh upaya yang kerja keras dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Baik, Fadi terima kasih ini sudah lebih dari 30 menit ya untuk membahas ini. Dan mungkin tidak ada kesimpulan yang kita tarik dari sini. Ya nanti kita akan sampaikan, kita agendakan juga secara virtual sosialisasi pelaksanaan ujian atau juga kami kalau misalnya ada petugas yang dalam waktu dekat ini mungkin ada yang ke kabupaten kota untuk kegiatan penyiapan lokasi ataukah
ada sosialisasi dan lain sebagainya, kami akan minta kesediaan mereka untuk sekalian mensosialisasikan teknis pelaksanaan ujian, khususnya kepada teman-teman mahasiswa baru. Gitu, sehingga kita semua siap. Kami selaku penyelenggara ujian, kami optimis bahwa ujian kali ini siap untuk dilaksanakan, dan kami juga berharap mahasiswa juga harus siap untuk mengikuti ujian. Begitu. Kerjasama kolaborasi kita, tentu kita berharap bahwa kita bisa tuntaskan peningkatan SDM di Maluku Utara. Baik. Mungkin itu sebagai closing statement penyampaian dari Pak Fadli untuk mengakhiri diskusi kita yang sudah beberapa waktu ini. Dan baik, teman-teman semuanya sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya tidak berikan kesimpulan. Yang ingin saya tekankan adalah segera download kartu ujian, karena informasinya di situ. Kalau mengalami perubahan dan sebagainya, hubungi UT Ternate untuk penjadwalan ulang, dan yang paling penting adalah ikut ujian, karena ujian itulah yang membantu teman-teman untuk lulus dan bisa cepat kuliah tuntas kuliahnya di UT. Pak Her, saya lupa tadi itu di WhatsApp grup itu sudah kami share juga link menyangkut dengan numpang ujian, karena kita ini punya kebiasaan bahwa awal registrasi mata kuliah, tempat ujiannya pilih Kota Ternate misalnya. Tapi ketika menjelang ujian, mungkin karena tugas, mungkin karena ada urusan yang lain, sehingga yang bersangkutan harus misalnya ujian di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Nah, itu harus lapor ke kita, karena kita harus menyiapkan naskahnya. Dan kita harus melakukan reschedule ulang kembali jadwal ujiannya yang di tempat ujian yang baru atau lokasi ujian yang baru. Begitu juga mungkin ada yang karena tugas dinas harus keluar Maluku Utara. Itu juga harus dilapor supaya kami bisa menyiapkan surat permohonan numpang ujiannya yang kami akan titipkan ke beberapa UT daerah yang ada di Indonesia di mana dia berada. Ini koordinasi ini sangat penting. Link itu tolong diisi sehingga ini memudahkan teman-teman bisa terlayani di tempat ujian di mana mahasiswa itu harus numpang ke sana. Itu saya tambahannya. Terima kasih Pak Fadli atas tambahannya. Baik, teman-teman, kita jumpa lagi nanti di podcast berikut. Saya host Ahyar Bun dan Pak Muhammad Fadli SE MC pamit dari ruang dengar, ruang penonton Anda semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.